Halo Tribuners, bersama saya Molisa Tulfa. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulas profil yang inspiratif dan tentunya dengan banyak achievement yang bisa dijadikan motivasi untuk kita semua agar bisa menjadi manusia yang berkualitas. Sosok yang akan kita ulas kali ini adalah seorang wanita cantik yang aktif sebagai pendiri yayasan yang bermula dari melihat lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal yang masih membutuhkan peningkatan kemampuan SDM. Seperti tema Tea Time kali ini, peran perempuan dalam mengisi pembangunan di bidang pendidikan dan sosial masyarakat. Menarik sekali ya tema kita kali ini. Nah, kita sudah ditemani dengan Kak Ella Pratiwi. Tapi sebelum kita bincang-bincang nih dengan Kak Ella Pratiwi, kita saksikan dulu video berikut ini. Ini ambil susunya, Nak. Dapat jajan banyak. Nah, itu ada secuil video nih Tribuners, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Kak Ella Pratiwi. Mungkin Tribuners sudah ada sebagian mengenal Kak Ella Pratiwi atau yang belum. Jadi kita bisa nanya-nanya nih, kegiatan positif seperti apa yang didapat Kak Ella sebagai pendiri yayasan sih yang bisa di-share ke kita semua. Terus seperti apa sih motivasi Kak Ella melakukan hal-hal positif tersebut? Untuk menjawab pertanyaannya sudah kita hadirkan juga Kak Ella Pratiwi loh. So it's the time with Ella Pratiwi. Nah, halo Kak Ella, cantik kan? Bener kan? Aku nggak bohong loh, nggak pernah bohong loh seorang Molly. Cantik banget Kak Ella Pratiwi, udah cantik. Kesibukannya tuh hal-hal yang positif lagi, menarik ini. Apa kabar ya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini kan? Sebenarnya kurang sehat, tapi demi Tea Time aku sehat. Kenapa? Lagi kurang sehat di mana nih? Iya, lagi kurang sehat, kemarin agak demam juga, sempat pusing biasa telat makan. Karena akhir-akhir ini juga cuacanya kan hujan ya. Oke, Kak Ella apa lagi kesibukan apa nih sekarang? Kesibukan sih pastinya yayasan ya, lagi fokus. Yayasan ya, yang tadi videonya atau Tribuners ya? Yayasan nih lagi fokus-fokusnya karena anak-anak juga baru masuk kan. Terus banyak kegiatan sosial juga, alhamdulillah. Ella juga ikut bergabung. Dan sekaligus kan memang Ella ibu bayangkari ya. Nah, jadi mungkin sedikit ada kegiatan terkadang. Oke, jadi tadi ada sebagai pendiri yayasan, terus ada kegiatan sosial yang lain, terus juga ternyata Kak Ella ini ibu bayangkari. Iya, ibu bayangkari. Banyak kegiatannya. Aku yang satu ini di sini ya ibu bayangkarinya ya. Nggak kelihatan sih berwibawanya, cuman nggak mau di speak up kali ya kan kayaknya enggak ya. Aku nih ya Kak Ella ya yang cuma kegiatannya di sini aja tuh udah pusing. Pusing ya. Gimana sih? Belum lagi. Oh, belum ada lagi. Aku tuh ibu rumah tangga yang tanpa ART, tanpa babysitter, ngurus anak kembar loh. Dua sekaligus. Jadi anakku tuh kembar.
Iya. Semakin menarik nih dari bonus untuk kita tanya-tanya nih. Pusing Jadi ya? nggak pusing sih, keren sih bisa Kak Ella tuh bisa ngelakuin hal itu semuanya itu sendirian gitu. Jadi aku mau nanya dulu pertama ke yayasan. Jadi yayasannya itu apa sih namanya Kak Ella dan bergerak di bidang apa? Yayasan ini namanya Yayasan Salam Al Rifal. Yang artinya itu salam itu damai, damai, tentram. Nah, terus bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang yayasan kita udah punya sekolah, bangunannya juga udah permanen, ada TK, yaitu TKIT Pertiwi Al Rifal, terus ada SD, SDIT Salam Al Rifal. Oke, jadi fokusnya itu ke pendidikan yang paling utama. Kesehatan tuh kegiatannya seperti yang di video tadi ya. Itu kegiatan seperti apa aja tuh? Itu kegiatan kunjungan anak-anak kanker ya. Anak-anak kanker di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Oke, jadi kita ada kunjungan sekedar memberi mungkin makanan, buah-buahan, vitamin, susu, nah gitu. Jadi support kayak gitu ya. Iya, support mereka tuh butuh support yang kayaknya gitu. Nggak cuma anak yang pengidap kankernya, bahkan orang tuanya juga. Orang tuanya itu lebih butuh support karena itu berat loh ngejalaninnya. Iya, pasti. Kenapa sih Kak Ella itu berniat nih ingin mengembangkan SDM di masyarakat nih kayak di pendidikan dan juga kesehatan tadi itu kenapa Kak? Gimana ya, mungkin kita tahu ya pasti banyak lulusan-lulusan sarjana yang berpotensi, ya kan? Apalagi di bagian pendidikan, SPD. Saya yakin nih pasti guru-guru sana, apalagi di daerah saya itu pasti potensinya besar-besar. Jadi saya buka peluang itu. Semoga bisa ngebantu membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Membantu anak-anak sekolah mungkin yang misalnya kurang mampu, yatim piatu, itu kita gratiskan. Gitu, jadi sekolah itu kalau bisa niatnya itu intinya membantu gitu loh. Gimana ya cara bilangnya udah cantik, baik, aduh jangan gitu, banyak membantu sesama gitu. Aduh, apa sih yang kurang dari Kak Ella? Jadi penasaran nih yang kurangnya di mana. Kayaknya nggak ada yang kurang deh. Keren ya. Jadi sekarang yayasannya sudah punya TK sendiri. Punya TK, alhamdulillah. Punya TK, punya SD. Oke, itu SD dari kelas full ya, 1 sampai 6 ya. Oke. Sudah jalan berapa lama tuh Kak yayasannya? Yayasan kita mau berjalan 1 tahun. Alhamdulillah lah, banyak respon positif gitu loh. Sekolah juga alhamdulillah rame gitu, bersyukurnya itu di situ. Padahal kita pendatang baru ya, pendatang baru. Apalagi kita masih muda-muda nih, guru-gurunya juga muda-muda. Makanya aku terapkan di sekolahku tuh, yayasanku itu milenial tapi Islami gitu. Jadi kayak kita pasti kita ngikutin zaman lah, global ya kan, berjalan. Tapi kita tetap religius, tetap harus bekali anak-anak nih Islami gitu. Oke, keren ya Tribuners. Aku kayak masih speechless gitu sih dengan Kak Ella nih, dengan kegiatan-kegiatan. Padahal kita seumuran. Oh iya, tadi kan aku kan nanya ini di belakang layar Tribuners. Kak, sorry usia kakak berapa gitu kok. Kayak udah tua ya? Enggak gitu, maksudnya biar tahu nih ternyata seumuran, aku nggak nyangka loh. Kita seumuran. Tapi seumuran tuh Kak Ella tuh kegiatannya tuh kayak lebih banyak, lebih positif lagi daripada aku yang cuman di sini aja gitu. Tapi aku juga ada positifnya dong. Aku men-share kepada Tribuners hal-hal positif juga gitu ya kan. Nggak mau kalah nih ceritanya. Oke, jadi Kak, apa sih yang diharapin pihak yayasan itu untuk kedepannya? Yang diharapin ya pastinya makin berkembang. Mimpi aku seorang ibu yayasan ini kan ada TK, ada SD, aku pengennya ada SMP, ada SMA, dan paling penting aku pengen ada kampusnya juga. Kampus. Karena di sana itu kami kan tinggal di Desa Blugurimbun nih. Jadi di sana itu mungkin belum ada ya pastinya yang punya kampus gitu. Jadi pengen punya sampai perguruan tinggi dan bisa menolong orang-orang yang mungkin pengen jadi seorang sarjana, bisa jadi sarjana. Itu mimpiku. Karena kan kalau kita tahu misalnya kita kepengen kuliah itu kan mahal. Jadi kakak kepengen support di hal itu juga ya. Aku pengen kali itu. Pengen banyak anak-anak desa itu jadi sarjana gitu.
biasanya sih kalau misalnya keinginan mulia seperti Kak Ella ini, insya Allah pasti ada aja jalan yang Pasti, dikasih. insya Allah. Yang mempermudah Kak Ella untuk supaya keinginan Kak Ella yang mulia tadi itu tercapai. Tapi bisa jadi nih Kak, kalau misalnya dari kan ini yayasan ya, terus ada orang yang kepengen juga, aku kepengen dong ngelakuin hal yang kayak Kak Ella lakukan, itu bisa juga tergabung dalam yayasan kayak gitu. Boleh, kontak Ella juga boleh. Berarti open ya untuk orang ikut membantu kayak gitu ya. Oke. Kayak untuk kita buka atau menjalankan suatu yayasan itu bukan hal yang mudah, itu pasti. Iya, pasti. Udah pernah mengalami kendala seperti apa saja Kak? Apa ya, lebih banyak kendala itu ya di bagian perizinan, administrasinya itu, apalagi di usia aku yang masih segini, terus mungkin pengalamanku yang belum banyak ya kan. Ngerti lah, saya sebagai yang sebaya nih kita ya. Ya seharusnya awak masih kelimpungan di dapur, mana jahe, mana lengkuas, ya kan. Ini harus terjun, memang harus kenal luar gitu, di situ agak berat satu. Karena memang jujur ya, yayasan ini aku sendiri, turun tangan. Oke. Gitu. Jadi memang aku memang pengen tahu membangun yayasan ini dari pupuknya, dari akarnya, dari batangnya, aku pengen tahu. Jadi biarin aja aku kerjain sendiri. Aku juga pesan ke suami, biarin aku bangun ini sendiri tuh dari nol, dari betul-betul aku nggak tahu. Karena aku sekalian belajar gitu kan. Memang betul-betul belum ada pengalaman apapun di dunia pendidikan. Kendalanya tuh banyak. Banyak Pasti kali, ya. pasti banyak kali. Kadang mau udah ya capek. Sampai sekarang masih kayak gitu. Iya. Sampai sekarang ya, tapi bertahan loh. Bertahan karena kita udah lihat anak-anak itu udah semangat, udah senang, semangat lagi kita. Gitu ya. Kak, jadi gini, kakak memang kan perannya itu kepengen membantu SDM yang ada di masyarakat nih, soal pendidikan dan juga kesehatan tadinya ya. Tapi gimana sih cara kakak bisa bertekad nih, aku buka yayasan aja deh gitu. Itu awal mula ceritanya. Awalnya? Dari mana nih cerita? Dari TK, SD? Terserah deh, pokoknya yayasan itu terbentuk dari mana mulainya? Sebenarnya kalau yayasan ini terbentuk dari ceritaku sendiri. Aku dulu mungkin bukan dari orang yang berada ya, bukan dari orang yang punya. Aku sekolah mungkin kan jadi melo kan. Aduh, nanti aku sedih juga gimana nih. Oke, nggak apa-apa, tapi pokoknya itu dulu susah. Jadi kami tuh 3 cewek semua. Kalau mau sekolah, mau cari uang jajan, itu ya jualan. Sampai dulu aku inget kali, aku sampai cari, tahu sawo, buah sawo. Kami cari di kampung yang punya pohon sawo, itu kami sampai panjat, kami ambil, kami peram, kami jual di pinggir pasar. Kebetulan memang rumah kami itu pinggir pasar, jadi ditaruh di tampah, dijual. Besok baru kami bisa sekolah, punya uang jajan. dari hasil jualan itu. Jadi kayak mana ya, mungkin kayak orang tua pun mungkin bukan yang berpendidikan, bukan yang pegawai. Orang tua kayak bapak cuman penjahit, ibu itu cuman ya jualan jajanan anak-anak sekolah. Dan itu dulu mama itu jualan di sekolah orang gitu loh. Jadi kayak ada tekad aja, aku harus punya sekolah gitu, meskipun aku berasal dari anak penjual kantin di sekolah orang. Gitu. Jadi ikutan sedih nih, gimana kita. Wah, keren banget. Jadi karena hal itulah yang aku menyemangati susah. kakak ya. Dulu aku susah, orang tua aku bukan orang berada. Sekolah itu pengennya itu ya, aku sekolah memang di kota. Aku sekolah alhamdulillah di kota karena apa? Karena aku juara 1 umum dan dapat beasiswa. Dari awal aku masuk sekolah sampai aku tamat, itu aku beasiswa tanpa bayar apapun. Gitu. Jadi banget. mampu sekolah, tapi uang jajan dan sebagainya itu kami sama-sama berjuang gitu, sama kakak, sama adik. Itu kami jualan, apapun kami jual. Bahkan kami ke sekolah itu bukan bawa buku banyak, bawa tupperware banyak, bawa bontotan tuh banyak isinya, ada kue-kue, ada tempe goreng, ada bakwan, itu aku jualan ke sekolah.
biar besok punya ongkos gitu. Jadi aku pengen di kampungku ini ada sekolah yang berkualitas, jadi orang nggak jauh ya kan, terus murah, terus bisa ngebantu anak yatim piatu, anak kurang mampu gitu. Wow, ini bisa sangat menjadi motivasi sekali ya dari pengalaman masa lalunya Kak Ella. Iya. Yang merasa kurang nih di segi pendidikan, juga merasa kurang, biaya juga susah kemarin itu ya. Jadi Kak Ella ingin mengembangkan nih untuk di segi pendidikan supaya orang tuh kalau kepengen belajar tidak terbentur biaya, tidak kesulitan seperti karena itu ya. Rata-rata kan kita kalau dilihat itu kenapa nggak lanjut sekolah atau apa? Kebanyakan biaya ya. Pasti apalagi orang-orang yang di desa gitu, biaya udahlah Bu, gini aja lah, nanti juga ujungnya dia bantuin bapaknya. Kenapa sih cuman sampai situ pikirannya? Padahal harusnya kan gitu. lebih ya supaya maju nih ke depannya kitanya untuk lebih baik lagi Kita harus gitu. punya tekad gitu, kita yang ngerubah. Oke, orang tua kita cuman sebatas itu, tapi kan kita bisa berubah gitu. Kita kan nggak salah terlahir dari orang yang nggak mampu gitu, tapi kita yang merubah itu gitu. Harus ada keinginan di diri ya. Seperti Kak Ella udah terbukti nih. Amin. Sudah ini udah produk jadi nih dari dulunya yang merasa susah banget untuk sekolah aja. Sekarang sudah bisa membangun sekolah. Iya, gitu. Aduh, aku mikirinnya luar biasa sih. Nih Kak Ella, udah sedih banget, kita minum dulu deh sebelum kita lanjut lagi, soalnya perbincangannya sepertinya seru sekali ya. Aku jadi kepengen makin nanya-nanya juga. Jadi karena tea time ya kita minumnya teh. Iya, betul. Kalau Dawet namanya Dawet time. Dawet time. minum Kak Ella, silakan. Sambil aku nanya lagi boleh ya Kak? Tapi minum dulu deh. Oke, kita lanjutin nih ya. Udah mulai tenang ya. Oke Kak Ella, aku mau nanya lagi nih soal yayasan juga masih. Gimana sih cara Kakak bisa bertahan dan konsisten dalam menjalani yayasan ini? Ya, untuk bisa bertahan tuh ya semangat. Pasti ya harus semangat ya. Harus semangat, harus ingat tekad kita, tujuan kita. Konsisten ya kita bawa apa ya, orang sekeliling kita yang memang sama-sama kita berjuang itu untuk disiplin ya, semangat, intinya semangat, disiplin, berjuang sama-sama itu sih. Oke. Jadi kan tadi Kakak udah sebutin ya, untuk kegiatan Kakak tuh ada yayasan, kegiatan sosial, habis itu Ibu Bayangkari juga, bahkan ibu rumah tangga. Dari keempat kegiatan yang Kakak lakukan barengan ini, gimana sih cara Kakak membagi waktunya supaya bisa terhandle semuanya, terbagi rata, aman gitu, terkendali? Kalau itu pastinya kerja sama aku sama suami ya. Harus ya, sosok suami itu penting berarti ya. Suami itu penting kali, separuh kita lah. Jadi kalau dia dinas, ya aku yang wajib jaga anak, gitu kan. Nanti waktu dia mungkin lepas dinas, aku tuh yang ngerjain kerjaanku yang mungkin udah harus ini, yang memang harus bagi waktunya di situ. Tapi nikmat sih, maksudnya capek pasti capek. Tapi kok kalau dipikir-pikir, ini kan mau kita gitu. Kita buka yayasan, kita buka semua untuk orang lain, itu kan mau kita, pasti kita kuat. Nggak mungkin ada rasa lelah ya. Pasti malahan kalau orang-orang bahagia dengan kegiatan yang kita buat itu malah menjadi makin semangat kita ya. Betul. Tapi sebelumnya aku mau, tadi Kakak ada bilang nih soal Kakak ngurus anak itu nggak pakai babysitter gitu, nggak pakai pembantu. Itu kenapa Kak? Dengan sebanyak itu kegiatan Kakak, kenapa Kakak tetap milih aku harus urus anak aku sendiri? Dulu sempat pakai bayi dulu sempat pakai. Terus semenjak mereka tahu ini bundanya, ini ayahnya, ini neneknya, mungkin mereka jadi kayak kalau ada orang lain masuk itu kayak asing atau percuma. Ujungnya mereka juga maunya di kita gitu. Jadi ya udah, bagus kita urus bareng-bareng. Pelan-pelan pasti bisa. Pasti. Jadi sampai sekarang terbukti ya. Iya. Udah berapa usia anak Kakak nih? Udah jalan mau 2 tahun ya, setahun 8 bulan. Kembar loh, Kembar, Tribunas. iya. Alhamdulillah dikasih kembar. Karena kalau kembar itu kan otomatis kita ngurusnya kayak double ekstra kan dengan usia mereka yang sama ya. Itu pengalamannya Kak, sharing dong gimana sih pengalaman mengurus anak kembar tuh? Pokoknya
apa ya, apapun kali 2, jadi mandikan itu kali 2, dikasih makan Apapun tuh kali kali 2, 2. apapun tuh kali 2 say. Dia kan jadi biaya pampers kali 2 say. Keuangan kali 2. Iya, pokoknya semuanya dikali 2. Rempongnya juga kali 2, tapi itu nikmatnya juga kali 2. Nikmatnya aja nengok mereka tuh rame, karena mereka tuh nggak pernah sepi. Orang itu kan berkawan aja, punya kawan, kemana-mana punya teman. Itu kita seneng lihatnya. Oh, iya ya, mungkin inilah nilai plusnya punya anak kembar. Walaupun capek kali 2, keluar kali duit 2. kali 2, tapi bahagianya juga kali 2 ya tuh. Keren. Tadi kan kakak ada sebutin kegiatan sosial. Itu kegiatan sosial seperti apa aja yang kakak lakuin? Iya, kegiatan sosial itu biasanya kita lebih ke kunjungan anak panti asuhan. Itu tadi ya, anak kanker. Karena memang ya gitu, balik lagi. Kegiatan yang aku lakuin itu semuanya dulunya aku pernah di posisi itu. Gitu. Aku pernah ngalamin itu. Jadi sekarang ini aku bantu orang yang lagi di posisi itu gitu loh. Aku pernah jadi orang tua yang mungkin lagi nunggui anaknya sakit, nunggui anaknya mungkin yang udah nggak lama lagi. Aku pernah di posisi itu. Itu maksudnya gimana kak? Coba diceritain. Jadi sebelum kembar lahir ini, aku pernah punya anak pertama. Oke. Iya, udah punya anak pertama, udah almarhum ya. Jadi dia itu umurnya cuma bertahan 7 jam di dunia. 7 jam dari 7 melahirkan. jam dari Oke. melahirkan. Jadi dia memang udah apa ya, udah divonis lah bisa dibilang ya, udah divonis dokter itu nggak akan lama, itu masih dalam kandungan. Tapi Mbak tahu, aku nggak bilang siapapun di situ, karena aku Suami memang, juga? Suami tahu lah kan, karena dia dampingin aku USG gitu. Nggak ada yang tahu. Memang kami cukup kita berdua yang punya sedih ini. Oh jadi semua orang tuh yang ketika tahu kakak hamil anak pertama ini happy ya, sama deh nggak gitu, apa-apa kapan lahiran gitu ya. Padahal di balik itu aku hancur Kak. Bahkan orang tua Kak Ella sendiri juga nggak tahu. Orang tua mungkin terakhirnya tahu karena aku nangis nggak tahan ya. Tapi kayak mertua, saudara, tetangga dan sebagainya itu nggak ada yang tahu. Mereka taunya kami baik-baik aja, happy-happy aja. Anaknya juga sehat, taunya Anaknya gitu juga ya. sehat, karena memang nggak ada ciri-ciri apapun dan gimana pun. Tapi ya, dan aku baru cerita di sini loh. Baru cerita di sini kalau memang kami udah tahu sebelumnya. Itu, tapi aku harus menutupin. Aku tuh orangnya kayak mana ya? Kalau bisa ngasih kebahagiaan, ngapain ngasih kesedihan gitu. Jadi kayak mertua gitu, aku nggak tega tuh. Takut sedihnya. Yaudah, aku simpen sendiri. Itu sakitnya luar biasa. Dan jadi kalau aku kegiatan sosial kayak ngelihat anak-anak kanker itu masih bayi-bayi loh Mbak, masih bayi, masih kecil. Minggu ini kita lihat, minggu depan dia udah nggak ada. Itu sedih kali rasanya. Pernah juga Kak Ella di posisi kayak gitu. Bahkan ada yang rambutnya maaf sampai botak, sampai di kemo segala macem. Mereka tuh kalau kita dateng tuh happy loh, happy. Padahal istilahnya yang kita bawa juga nggak seberapa nggak ya. seberapa, bahkan mungkin mereka nggak boleh makan loh. Karena pantangan mereka banyak kan. Mereka nggak boleh makan, tapi kalau kita datang, kita tanya kabar mereka, kita bawain mungkin souvenir, entah apa gitu, mereka seneng, nanti makasih Bu, katanya. Itu rasa kita udah, ya ampun, anak ini sekuat itu, padahal kita tahu umur dia udah nggak lama lagi. Orang tuanya itu kalau kita datengin itu nangis, bahkan kita belum nanya, anaknya sakit apa Bu, itu belum nanya, dia udah nangis. Makasih Karena ya, Bu. ada yang Iya. niat membantu itu ya. Karena ada yang peduli. Duh, aku lama-lama ikutan nangis, sedih banget sumpah. Aduh, kuat. Oke. Karena ada yang peduli sama dia, ada yang respect sama dia. Itu udah, rasa dia itu udah seneng gitu loh. Apalagi sampai kita peluk, kita bilang semangat Ibu. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin semangat. Adik pasti sehat. Aku selalu ucapin itu. Kita lus bahunya, kita bilang kayak gitu, itu udah seneng kali mereka itu, nangis mereka itu. Karena
Kak Ella juga pernah di posisi Iya, itu. aku pernah di posisi seorang ibu yang udah tahu anaknya udah mau nggak ada. Nah, jadi aku waktu ngelihat seorang ibu yang udah tahu anaknya itu nggak ada lagi, itu rasanya itu hancur loh, hancur kali serius. Apalagi itu pada gini, saat itu anak pertama Kak Ella ya. suami kehilangan istri duda, ya kan? Istri kehilangan suami janda. Tapi kalau orang tua kehilangan anak ada namanya? Nggak ada kan? Karena nggak terbilang, rasa sakit itu nggak terbilang betul. Bohong kita bilang, kita nggak apa-apa, kita kuat, itu bohong. Sakit kali rasanya. Makanya kalau aku lihat setiap aku ke anak kanker, aku nggak tega nih sama orang tuanya serius. Apalagi anaknya yang udah parah, semua udah impus, semua udah selang-selang. Aduh ya Allah, itu rasanya nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Kalau Kak Ella nih, kan Kak Ella ceritain kayak gini, Kak Ella sedih banget ya. Ketika Kak Ella datangin ke rumah sakitnya itu, ikutan nangis sama orang tuanya atau Kak Ella kuat-kuatin diri? Ikut nangis. Nggak sanggup ya? Pasti ya, aku karena sekarang aja nahan banget nih. Sedih banget loh. Jadi kegiatan sosialnya itu memang datengin anak-anak yang lagi membutuhkan bantuan seperti itu ya Kak Ella. Selain itu ada kegiatan sosial apa lagi Kak? Ya gitu, paling kita bantu untuk anak yatim piatu, apalagi yang mau sekolah, gitu ada kan, gitu ya. alat-alat tulis gitu. Karena gimana ya, mungkin anak-anak ini butuh kita kali loh, yang mungkin ditinggalkan gitu aja, atau yang broken home, atau yang orang tuanya udah nggak ada sama sekali. Itu mereka tuh ngadunya sama siapa? Kadang aku mikir gitu loh. Bahkan tadi sebelum kemari, aku kan ke sekolah dulu nih. Ada satu murid yang memang rasaku spesial nih anak ini gitu kan. Kenapa Kak? Ya mungkin iya itu ya, kalau orang tua yang mungkin udah nggak lengkap, ya kan, yang mungkin ada yang udah nggak ada gitu kan. Kalau kita ajak cerita, mereka langsung ngadu. Berarti kan segitu butuhnya mereka tempat Sosok orang tua ya. ngadu gitu. Masih kita pancing, kenapa? Dia langsung gini bunda, begini bunda, begini. Ginilah anaknya, tapi iyalah balik lagi ke kita aja sikit-sikit cerita sama orang tua. Kita sikit-sikit ngadu sama orang tua. Makanya aku bersyukur kali dititipin yayasan, ya kan. Boleh aku ngejalanin yayasan. Nikmat kali rasanya jumpa anak-anak itu, dengar cerita mereka, dengar keluh kesah orang itu suatu kebahagiaan. Jadi semangat gitu. Oke, jadi Kak misalnya nih, karena kan aku pribadi sendiri dengerin cerita kakak, motivasi kakak yang untuk kasih semangat ke orang-orang yang membutuhkan, kasih semangat untuk anak-anak yang kepengen belajar. Jadi ada mungkin dorongan, aku kepengen nih ngikuti kegiatan seperti Kak Ella gitu. Itu kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu bisa ya Kak Ella? Boleh kali. Itu bisa kemana Kak untuk nyari taunya? Mungkin saat ini mungkin ada Tribuners yang tergerak hatinya nih mendengar cerita Kak Ella. Boleh nanti di Instagram yayasan juga boleh. Salam Arifal ya. Salam Arifal, ada yayasan kita. Ke nomor WA Ella juga ada di situ. Oke. Aku mau lanjut nanya lagi Kak, tapi sebelum nanya kita minum lagi dulu yuk Kak. Aku saya nangis, kakak yang ini ya nggak sanggup ngomong lagi ya. Gitu dia memang. Aduh ya ampun, besar ya say. Minumnya irit-irit, hemat. Nggak banyak kok, banyak. Atau kakak mau langsung dari ceret ya? Oke. Aku mau nanya nih Kak, dari sekian banyak nih kegiatan yang kakak jalankan, pelajaran hidup apa yang paling kakak dapatkan selama ini? Aduh, kalau pelajaran hidup banyak kali, Pasti sih, tapi salah satu yang paling... Sampai jam 7 nggak siap juga. Aduh, berarti program Tribun Medan yang lain nggak ada ya? Kak Ella aja nih di time berarti. Panjang ya, tapi apa salah ya? satu deh. Pelajaran hidup itu apa ya, jadi seorang yang berguna aja gitu, nggak pun tentang uang, maksudnya semua itu bukan tentang uang. Maaf ya, semua itu bukan tentang uang, sesimpel apapun, tapi kalau buat orang itu bahagia, lakuin lah itu. Karena
terkadang sesimpel apapun dilakukan orang ke kita juga bahagia kita kan? juga bahagia. Jadi itu juga lah buat ke orang. Bukan dengan uang kita yang banyak berlimpah kita bagi, enggak. Memang semuanya butuh uang. Tapi enggak semuanya bahagia karena uang, gitu loh, ya kan? Jadi berguna aja untuk orang lain. Apapun itu, kasih aja sama orang lain. Sekedar senyuman, sekedar sapa, candaan, berguna aja untuk orang lain. Ya, aku ngeliatin sosok Kaela ini semangat gitu, bawaannya termotivasi gitu, kepengen buat baik, terus lu selama ini nggak baik berarti ya. Kak, siapa sih sebenarnya atau siapalah atau apalah yang paling memotivasi dalam hidup kakak? Nggak ada, diri sendiri. Serius Kak, orang tua gitu? Iya Pak, itu support ya pastilah. Kalau itu kan support sistem kita yang paling lah ya. Suami, orang tua, anak-anak, keluarga itu udah pasti. Tapi yang untuk menggerakkan diri sendiri itu aku nengok diriku sendiri gitu loh. Aku pernah sedown-downnya masalah, pernah terbesarnya juga pernah. Jadi aku bangkit karena diriku sendiri. Aku ngefansnya sama diriku sendiri gitu loh. Aku ngefans sama kakak sih. Pengennya itu ya aku jadi orang yang mungkin aku pernah nih di posisi dia. Jangan sampai lah dia gini gitu. Aku suka gitu. Kalau bisa orang jangan pernah ngerasain hal yang berat pernah aku rasain. Apalagi keluarga-keluarga kita, orang-orang lingkungan kita gitu. Motivasinya itu balik ke diriku sendiri kalau aku. Yang paling besar motivasi dalam hidup kakak itu diri kakak Diriku sendiri. Ya? Aku nggak pernah motivasi ini. Oh ya aku jadi semangat nih gara-gara denger enggak. Aku diriku sendiri. Berarti aku harus diriku sendiri nggak jadi Kak Ela ya? Diriku sendiri. Padahal tadinya aku motivasi Kak Ela bisa jadi motivasi aku sih. Harus diri sendiri. Sekedar ngomong kita nggak bisa juga. Nanti pulang udah lupa. Nama kakak itu tadi siapa? Masih namanya aja kita lupa. Iya benar. Tapi kalau diri kita sendiri di kamar mandi pun kita, iya aku pernah gini, aku harus gini gitu. Karena kita sendiri yang ngejalanin, kita sendiri yang berproses. Ya kan? Setuju bener sih, kan? keren. Kak Ela ini cantik, pinter, sering mau membantu sesama, terus Pokoknya juga nggak sia-sia lah suami tadi ngeluarin mahar. Oh iya, sangat beruntung sih suaminya ini, saya setuju. Mungkin lagi nonton ini. Oh iya lagi nonton. Aduh, Sambil jaga disapa dong. Hai ayah. Gitu aja, mesra dong. Enggak ya. Enggak yang sok mesra-mesra enggak lah. Oh, mesra di balik layar ya. Iya dong. Oke, Kak Ela, apa sih achievement atau pencapaian yang pernah kakak raih selama ini? Pencapaian dalam bentuk apa nih? Prestasi. Mungkin prestasi juga atau kayak kalau sekolah Ela udah apa ya? Nggak pernah bayar ya ibaratnya ya, dapat selalu beasiswa, kayak kuliah juga sering dapat beasiswa. Alhamdulillah. Pintar banget berarti Kak Ela nih ya. USU ya. Alhamdulillah. USU juga ya, beasiswa. Lancar ya, maksudnya pasti ada kendala juga. Kayak dulu kerja juga dari marketing loh, sempat kerja di suatu sebuah perusahaan. Setiap bagiannya aku selalu dapat best part ini pada waktu aku jawab marketing ya best marketing, waktu aku EBM ya best EBM gitu loh. Jadi memang orangnya itu harus ada, nggak bisa nih aku harus lebih nih gitu. Tapi jangan menjatuhkan orang lain ya iya, banyak orang yang kayak gitu soalnya kan itu punya tekad. Berarti pintar banget Kak Ela ini orangnya, jadi kakak pengen tes kepintaran gimana? Jangan say, nggak pinter tapi pinter ya. Oh double. Iya, pinter harus pinter dalam segi apapun. Oh iya, oke aku sekarang pinter. 3 deh, kakak 2 kan. Ya, oke, Kak apa sih target nih ke depannya yang ingin Kak Ela capai saat ini? Kalau jangka pendeknya ya, pengennya untuk yayasan ada musola. Oh amin. Mulia itu. Pengen yayasannya ada musola untuk pendek ya. Ada musola, ada lapangan, jadi anak-anak itu enak untuk olahraga.
Kalau untuk panjangnya itu tadi pengen punya kampus ya, menjunjung tinggi di desa kami. Terus kalau untuk anak kanker ini harapannya banyak ya orang yang peduli, mungkin banyak donatur. Makin banyak. Nah, kami terima donatur, banyak donatur, orang-orang baik yang selalu nitipkan donasinya untuk kami, karena itu apa ya, hiburan sama anak-anak itu bermanfaat kali, padahal kita nggak minta banyak loh. Kadang ada yang kirimin 10.000, 20.000 aja, mereka udah senang. Hal kecil sama mereka itu jadi besar loh. Gitu. Itu harapannya supaya banyak orang peduli aja lah ke depannya. Terus aku bisa makin banyak mempekerjakan guru, ya kan? Staf-staf juga makin banyak, buka lapangan pekerjaan besar. Itu harapan ke depanku ini dalam waktu dekat. Amin, semoga tercapai ya, karena keren nih membuka lapangan pekerjaan, membantu sesama juga. Hal-hal yang sangat positif yang dilakukan Kak Ella. Jadi ya kita sebagai lingkungan nih mungkin bisa bantu support juga ya Kak, dengan cara ya setidaknya bantu lingkungan kita, kayak mungkin ada pengemis atau apa kita kasih Hal apa kecil gitu. aja dulu. Setuju sih. Oke Kak, menurut Kak Ella nih, seberapa penting sih support keluarga nih dalam segala kegiatan yang akan Kakak jalankan tuh? Support keluarga paling penting pastinya ya. Waktu kita udah mau nyerah, Pasti ada ya, kayak yang terpuruk kali, penat kali hati ini ya. Rasanya udah. Yang jomblo ini cemana? Mau cerita sama siapa ya yang jomblo nih? Yang kalian jomblo ya udah tahankan ya say. Pokoknya kalau kita udah mau nyerah, kita kadang pulang udah capek, kita lagi nggak enak badan, posisi anak juga sakit tuh, rasa mau nyerah gitu, udah ribet kali, pasti keluarga dah. Yang dicari Pasti dia suami support. ya Iya. dulu. Ayo kuat, ayo bisa, pasti bisa. Tuh paling penting memang support tuh keluarga. Makanya kita kalau lihat anak yang mungkin keluarganya maaf kata entah gimana, aku mikir ini siapa anak yang support gitu loh. Ini anak siapa yang ngasih semangat gitu. Karena aku sendiri yang ngasih semangat, yang ngasih support keluarga gitu. Sedangkan dia yang masih kecil tuh butuh seseorang malah nggak ada. Nggak ada Ya. gitu. Makanya di yayasan ini aku bilang sama umi-uminya, sama pengajar-pengajar itu, buat mereka tuh ngerasa ini rumah. Kita rangkul, kita lindungin kayak rumah. Mereka ngadu terima, mereka cerita terima. Karena aku yakin nggak semua anak itu kan lengkap ya, beruntung, ya kan? Pasti ada yang mungkin broken home. Jadikan kita itu orang tua mereka lah di sini. Karena keluarga itu sangat penting kali. Karena itulah yang menjadi. Iya, ibaratnya gini, seburuk apapun kita, dibuang dimanapun kita, siapa coba yang buat kita balik? Pasti keluarga. Bijak ya Kak Ella ya, sampai napasku tariknya tuh panjang gitu. Tadi kita udah bahas soal yayasan, udah bahas soal kegiatan sosial, udah bahas soal ibu rumah tangga. Kalau kegiatan ibu bayangkarinya gimana Kak? Aman. Mungkin kalau Ibu Bayangkari nggak terlalu padat karena memang kan kayak suami dia di Polda ya, bukan Polres gitu kan. Jadi biasa kalau Polres itu kan lebih agak banyak sibuk. kan. Kalau Polda memang mungkin sesekali, ya kadang ada kunjungan juga ke panti asuhan, baksos, Kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. kegiatan-kegiatannya gitu. Dan mungkin aku terlahir untuk yang kayak gitu sih, Say. Memang ya. Iya, jadi tapi awalnya kakak dikasih dulu rasakan ini gitu dibilang benar. ya. Habis Tapi itu bersyukur itu yang ya. jadi motivasi. Iya, betul. Karena udah pernah ngerasain, jadi kakak berniat nih betul-betul Iya, niat. benar. Aku harus bantu orang Iya, nih gitu. Betul. Aku beruntung di situ. Memang waktu aku ngejalanin, aku ngerasa kok aku udah dikasih seberat ini ya gitu. Ternyata di balik cobaan berat itu, iya gini, aku bisa Dengan jadi sesuatu. yang kerennya lagi dengan kakak tuh ketemu dengan suami kakak sekarang Iya nih dong. yang memang kegiatannya tuh cocok dengan apa yang mau kakak lakukan Iya. juga kan. Wah nggak salah, berarti memang jodoh ya. Jodoh Nggak lah, salah pilih. makanya nikah punya anak. Cemana kakak ini ya?
Maklum ya Tribuners, jomblo aku nih. Oke, Kak Ella, sebelum kita tutup nih, boleh share dong tipsnya menjadi pribadi yang sukses dan menginspirasi seperti sekarang ini. Tipsnya? Tipsnya itu ya jadi diri sendiri. Cari skill kita, kemampuan kita itu Di mana ya? Pasti Iya. itu harus ya. Kita itu suka apa, kemampuan kita itu apa, hobi kita itu apa, jalur hidup kita itu di mana, ya kan? Ada yang mungkin suka makeup, ada Iya, yang oke. mungkin suka jualan, apa segala macam. Dijalani, dinikmati, disyukurin. Prosesnya dijalanin, berat memang, tapi udah jalanin aja, cobaan itu pasti bakalan ada terus. Selalu jadi orang baik, meskipun dinilai nggak baik. Benar. Jadi Walaupun orang sering baik dijahatin aja. juga ya, Iya, tetap harus jadi orang baik ya. Jadi orang baik aja lah, terserah orang mau ngomong apa, orang mau ceritain apa, udah baik aja itu. Kalau Keren. Banyak sekali Tribuners motivasi atau hal positif yang bisa kita dapatkan dari Kak Ella nih. Dari Kak Ella, seorang yang kurang berkecukupan dulunya, ternyata mampu sekarang memiliki sebuah yayasan dan membangun sebuah sekolah. Bahkan juga membuat kegiatan sosial, membantu anak-anak yang berkebutuhan seperti ada kanker di rumah sakit seperti itu dan sebagainya. Keren banget kegiatan-kegiatan Kak Ella. Semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kata Kak Ella sih, jangan pintar tapi pintar-pintar. Kalau kata aku pintar-pintar. Oh gitu, 3 lebih. Di atas lebih. aku dong berarti. Pokoknya kita harus tekun ya Kak, menjalani segala kegiatan Harus ya. tekun, harus mau berproses, dan harus jadi orang baik. Itu yang paling penting, harus jadi orang baik. Mau orang jahat, mau orang gak baik sama kita, terserah apapun Terserah. itu ya. Yang penting kita baik aja dulu. Orang mau gimana? Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang lucu awak itu tetap baik aja gitu ya. Makasih. Nggak gitu juga. Gak gitu konsepnya ya, salah kaprah. Oke Kak Ella, thank you udah datang, udah Makasih sharing ke sini. Keren banget loh cerita Kak Ella. Tadi aku hampir nangis dibuat sama Kak Ella. Pertama kali aku nge-host tuh kayak nahan nangis, tahan mal gitu. Karena aku biasanya orangnya cengeng kan, Cengeng ya. tahan. Tahan, iya. Keren sih. Kalau mau diceritain sampai jam 7 kita nggak habis. Gak habis ya? Kayak mana? Dilanjutin aja nih Pak Jangan. Janganlah say. Si kembar nanti nyariin ya. Iya, betul. Oke deh Tribuners, terima kasih sudah mengikuti acara Tea Time kali ini bersama narasumber kita yang sangat berinspiratif, yaitu Kak Ella Pratiwi. Tribuners, saya Mulya Tutulfa bersama Kak Ella Pratiwi dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Dadah.